Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penuh dengan sukacita bersama dengan Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam uh, hari-hari yang sangat indah yang mana Tuhan sudah berikan buat kita. Kita berjumpa lagi dan kita akan mendengar firman Tuhan yang pasti akan memberkati kehidupan kita. Dan hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, ada kesempatan buat kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan merupakan tuntunan buat kami, bimbingan buat kami, karena kami tahu Tuhan di dunia ini kami adalah orang asing seperti yang firman Tuhan katakan, karena rumah kami ada di surga. Biarlah sementara kami ada di bumi ini, kami perlu firman-Mu membimbing kami, menuntun kami, menerangi jalan-jalan kami, sehingga jalan hidup kami tidak tersesat. Dan bahkan firman-Mu merupakan peta petunjuk buat kami Tuhan. Untuk kami terus-menerus ada dalam kasih karunia-Mu, ada dalam berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami Tuhan. Urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Kami percaya, kami pasti akan diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucap syukur kita mempunyai kesempatan untuk lagi mendengarkan firman Tuhan, sebab saya percaya setiap firman yang kita dengar tidak akan pernah sia-sia, bahkan pasti akan memberkati kehidupan kita. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Johanna Yosepa, saya sudah menikah dengan seorang pria tentunya, dan pria itu bernama Bapak Pendeta Willing Haryanto. Dia juga seorang pendeta dan dia mengalami kebutaan, tapi satu hal ketika kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita pasti akan tetap melihat mujizat Tuhan walaupun ada banyak kesusahan dan kesulitan. Dan hari ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yaitu tentang bagaimana yaitu respon kita ketika menghadapi situasi yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yokebed. Mungkin wanita atau Yokebed ini jarang disebutkan. Tetapi satu hal kita akan melihat bagaimana, yaitu ketika Yokebed mengalami atau menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan dia hidup dalam zaman yang mungkin secara manusia enggak enak gitu saudara ya. Tapi kita mau belajar dari Yokebed ini. Kita akan membaca dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Kita akan belajar dari Yokebed. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya buat saudara. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 4. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yokebed adalah seorang wanita yang mungkin kalau kita bilang yaitu seorang wanita yang sangat sederhana tapi dari suku Lewi. Dan ketahuilah, Yokebed adalah seorang ibu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Dia adalah ibu atau mama daripada Musa. Siapakah Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir untuk menuju ke negeri Kanaan di mana Tuhan akan membawa umat Tuhan ini kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, ketika Yokebed hidup di mana yaitu di Mesir, tapi yang terjadi waktu Yokebed hidup ada banyak aturan-aturan, bahkan orang-orang Israel ada dalam perbudakan atau ada dalam kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kepada orang Israel. Kita mau melihat saudara, kenapa kok bisa Yokebed hidup di zaman atau ada di dalam di negeri Mesir? Kalau kita pelajari, kalau saudara ingat bahwa ketika terjadi yaitu kelaparan, 7 tahun kelaparan, Tuhan sudah mengutus seorang
ya itu Ibrani yang bernama Yusuf atau keturunan dari Yakub atau keturunan dari Israel. Yakub adalah namanya juga Israel. Nah, Yusuf ini pergi mendahului ke Mesir, Tuhan utus ke sana, lalu kemudian dia sebelumnya menjadi budak, lalu kemudian difitnah oleh istri Potifar, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian akhirnya Yusuf di dalam penjara dia menaksirkan mimpi dari juru minum dan juru roti, saudara. Dan akhirnya kalau kita baca lebih lanjut dalam firman Tuhan, Yusuf ini pun menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun, yang dimana Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Firaun akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun yaitu kelaparan. Dan akhirnya ketika Yusuf meninggal dan juga yaitu keluarga daripada Israel datang ke Mesir, dan ketika di Mesir ternyata bertambah banyak, dan kemudian semua orang-orang daripada zaman atau dari ayahnya Yusuf dan kemudian orang-orang dari keluarganya Yusuf atau saudara-saudaranya Yusuf meninggal, dan akhirnya terjadilah yaitu pimpinan daripada seorang yang menggantikan Firaun dan tidak mengenal jasanya Yusuf. Akhirnya orang Israel berkembang bertambah banyak dan mereka diperbudak atau mereka dikerjakan paksa oleh orang-orang Mesir. Nah, pada zaman itulah yang terjadi Yokebed hidup. Yokebed hidup dalam zaman yang sangat-sangat menghadapi yaitu kesulitan. Orang-orang Israel diharuskan bekerja, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk yang diminta oleh orang Mesir. Tapi apa yang terjadi? Kita mau melihat ketika Yokebed menghadapi situasi yang sulit ini. Yang pertama yang kita mau pelajari, yang Tuhan mau katakan kepada kita, jangan lihat kesulitanmu, tapi lihatlah Allahmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita, kalau hari ini kita hidup dalam zaman yang sangat mungkin kita bilang susah, sulit. Kita sudah banyak mendengar hari-hari ini, yaitu tentang PHK. Ada banyak perusahaan-perusahaan tutup, ada banyak orang mencari yaitu nafkah begitu sulit, ada banyak orang mungkin jualan juga begitu banyak persaingan, mencari pekerjaan begitu susah dan sulit. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, hari ini, ayo jangan lihat kesusahanmu, jangan lihat kesulitanmu, tapi lihatlah Allahmu yang hebat, yang besar, yang sanggup menolong kehidupanmu. Ketahuilah saudara, kita punya Allah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan Allah yang kita sembah itu tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Karena dia adalah pencipta langit, bumi, dan seisinya. Dia tahu persis bagaimana menolong kita. Sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Belajar dari Yokebed, Tuhan mau ingatkan Yokebed, dan juga Tuhan mau ingatkan kita. Jangan lihat kesulitanmu, tapi lihatlah Allahmu. Mari kita akan lihat kesulitan apa yang Yokebed harus hadapi. Yang pertama, saudara, Yokebed menghadapi yaitu kesulitan di mana dia hidup di zaman Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kalau kita baca dalam Keluaran 1 ayat 8, di sana dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lihat saudara, firman Tuhan katakan, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lalu apa dilakukan oleh mereka saudara? Raja ini, dikatakan dalam ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan bekerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Saudara, zaman di mana Yokebed hidup, yaitu bukan zaman yang begitu menurut kita mungkin bilang happy, enggak saudara, bahagia enggak, penuh dengan itu kesusahan, penuh dengan kesulitan, karena orang-orang Israel itu harus bekerja untuk orang-orang Mesir, yaitu mereka ditindas dengan kerja paksa. Kalau kita baca dalam Keluaran 1 ayat 11 ini saudara, saudara betapa mereka mengalami kesengsaraan, mereka mengalami kesulitan. Dari pagi mereka bangun harus memikirkan, yaitu melakukan apa yang diminta oleh orang-orang Mesir itu, yaitu mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses, saudara. Yang kedua, saudara, ternyata kesulitan Yokebed bukan hanya saja keadaan di mana mereka ditindas, tapi yang kedua, ketika Yokebed hamil anak ketiga, dia akan melahirkan anak ketiga. Ada peraturan yang baru yang dibuat oleh Raja Firaun ini.
Dalam Keluaran 2 ayat 1 di sana dikatakan, pada masa itu ada seorang laki-laki Ibrani dari suku Lewi yang telah menikah dengan seorang gadis dari suku Lewi juga dan telah mempunyai 2 anak. Saudara lihat, Tuhan izinkan saudara dalam situasi yang sulit, situasi yang mungkin ditindas, situasi yang tidak mengenakan, ternyata semestinya kita pikir 2 anak aja cukup, tapi ternyata Tuhan kasih lagi tambah 1 anak lagi, jadi akan tambah 1 anak lagi, yaitu jadi 3 anak, saudara. Lihat, Keluaran 2 ayat 2 menegaskan dalam firman Allah yang hidup mengatakan bahwa perempuan itu mengandung lagi dan pada suatu hari ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu sangat cantik, ia menyembunyikannya selama 3 bulan. Saudara, ternyata saudara, anak yang akan dilahirkan oleh Yokebed, akhirnya kita ketahui adalah anak laki-laki. Dan kesulitan Yokebed, ternyata saudara, bahwa waktu itu ketika Yokebed hamil dan akan melahirkan bayi, ada satu perintah dari Raja Firaun dalam Keluaran 1 ayat 22, bahwa lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara lihat, saudara, betapa dalam ketika masa hamilnya Yokebed itu, mungkin dia ada pergumulan. Dia kata, Tuhan, tolong saya. Moga-moga anak saya ini bukan anak laki-laki. Sebab kalau anak laki-laki, saya harus membuangnya ke sungai Nil. Lihat, saudara, situasi yang begitu susah, begitu sulit, situasi yang mencemaskan, yang menakutkan. Mungkin ada banyak pergumulan pada hari ini pun engkau alami. Tapi Tuhan mau bilang, ingatkan kepada kita. Ingatlah, jangan lihat kesusahan kesulitanmu. Tapi lihatlah Allahmu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat atasmu. Sangat. Situasi yang sulit itu pun terjadi dengan Yokebed. Dan jikalau Yokebed hamil dan melahirkan bayi laki-laki, pada masa itu dia harus membuang bayinya itu ke sungai Nil. Coba saudara bayangkan, engkau sudah hamil selama 9 bulan, membawa yaitu perut yang begitu berat, lalu kemudian engkau harus ke sana ke sini, lalu kemudian berjalan dan menantikan mungkin bayi yang akan menjadi kesukaan buat keluarga, menjadi sukacita buat keluarga, menjadi suatu kebahagiaan. Tapi pada saat itu pergumulan yang besar, dan bahkan ketika mengetahui bahwa bayinya adalah bayi laki-laki, itu merupakan suatu pergumulan atau suatu ketakutan, suatu kekhawatiran yang sangat berat. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kesusahan, kesulitan. Mungkin hatimu begitu cemas, hatimu begitu susah, nggak bisa tidur, hatimu begitu berat. Tapi ingatlah, hari ini Tuhan ingatkan, jangan lihat kesusahan, kesulitanmu, tapi lihatlah kepada Allahmu. Pandanglah kepada Tuhanmu yang sanggup memberikan jalan keluar buat hidupmu. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa ternyata bayi yang dilahirkan oleh Yokebed ini bukanlah bayi yang biasa-biasa saja. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 20 bahwa pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Saudara, dalam pergumulannya, Yokebed, dia tidak mau membunuh bayinya. Tapi dia tahu, dia melakukan, yaitu supaya bayinya ini tetap bisa hidup. Dia menyembunyikan, dia diasuh bayinya itu selama 3 bulan. Dan apa yang dilakukan oleh Yokebed? Dia bukan melihat kesusahannya, dia bukan melihat kesulitannya, tapi dia lihat Allahnya yang bekerja dalam situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam, situasi yang begitu penuh dengan masalah. Dan Tuhan mau bilang kepada kita, lihatlah, yaitu Allah yang bekerja dalam situasi-situasi yang sulit Yokebed rasakan. Yang pertama, apa situasi sulit yang Tuhan sedang bekerja? Tangan-tangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan, yaitu dalam kehidupan Yokebed. Yang pertama, kita lihat, ternyata semakin mereka ditindas,
semakin bertambah banyak orang-orang di mana bertambahnya itu populasi daripada orang-orang Israel. Firman Tuhan katakan, mereka semakin berkembang. Keluaran 1 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba saudara bayangkan. Di mana orang Israel jadi yaitu ditindas oleh orang-orang Mesir untuk bekerja dari pagi sampai mungkin sore, saudara ya. Lalu kemudian mereka sore udah lelah, udah capek, maunya istirahat, betul saudara ya. Kita aja kalau bisa udah bekerja seharian gitu saudara ya, pasti kita kepengennya pulang istirahat. Tapi ternyata Tuhan membuat yaitu orang-orang Israel itu semakin berkembang banyak. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lihat, situasi yang membuat mereka ditindas, situasi yang mereka harus bekerja paksa, bukan menghancurkan kehidupan mereka, tapi mereka semakin bertambah, dan bertambah banyak. Kalau bukan tangan-tangan Tuhan yang memberkati perkembangan populasi orang Israel ini, saya yakin dan percaya, maka mereka akan habis, saudara. Tapi karena tangan-tangan Tuhan membuat yaitu keajaiban, memberi kekuatan buat orang-orang Israel, memberi kekuatan buat yaitu umat Tuhan, sehingga mereka semakin berkembang bertambah banyak. Saudara, ingatlah, situasi yang mungkin engkau anggap susah, sulit, itu tidak akan pernah menghancurkan. Karena Tuhan sedang bekerja dalam situasi yang sulit itu. Lihatlah bagaimana tangan-tangan Tuhan membukakan jalan keluar buat setiap persoalan dan kesusahan kesulitan. Amin, saudara. Yang kedua, lihatlah juga Allah yang bekerja dalam situasi yang sulit, yaitu apa, saudara? Yaitu ternyata, saudara, Raja Firaun memerintahkan yaitu bidan-bidan daripada orang-orang yang membantu itu umat Tuhan, orang Israel melahirkan, yaitu ada 2 bidan, yaitu Sifra dan Pua, diperintahkan oleh Raja Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Keluaran 1 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak menaati raja, mereka membiarkan bayi laki-laki juga hidup. Lihat saudara, saya yakin dan percaya Tuhan menaruh hati yang takut, hormat, respek, yaitu sungguh-sungguh tidak mau melakukan kejahatan untuk membunuh setiap bayi-bayi yang lahir, bayi-bayi laki-laki yang lahir daripada orang-orang Ibrani atau orang-orang umat Tuhan ini. Sehingga Tuhan memberkati yaitu Sifra dan Pua, mereka menikah, saudara. Dan dibuat lagi yaitu peraturan bahwa mereka harus membuang ke Sungai Nil, saudara. Tapi ternyata, saudara, di dalamnya itu Tuhan membuat situasi yang sangat bekerja, sangat luar biasa. Dalam Keluaran 2 ayat 2, saudara, di sana dikatakan perempuan itu kemudian mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Apabila dia melihat betapa elok dan sehatnya bayi itu, dia menyembunyikan selama 3 bulan. Saudara, situasi yang berikutnya tangan Tuhan bekerja. Ternyata ketika bayi itu lahir, yaitu Musa lahir, hati Yokebed itu dia tidak mau membuang bayinya itu ke dalam Sungai Nil. Dia begitu sayang, mencintai, ada rasa begitu mengasihi, dan bahkan dia lihat, oh bayi ini begitu sehat, bayi ini begitu elok. Saudara, kalau mungkin kita punya bayi yang mungkin kita merasa, ini bayi jelek, bayi ini lemah, udahlah nggak apa-apa dibuang gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang seperti itu, saudara. Tapi Tuhan membuat yaitu keajaiban di mana ketika Yokebed melihat bayi yang lahir itu betapa eloknya dan betapa sehatnya bayi itu, maka ada rasa sayang, rasa cinta, dan Tuhan memberikan yaitu keberanian, kekuatan buat Yokebed untuk menyembunyikan bayinya itu, Musa itu, selama 3 bulan. Saudara, lihatlah, kalau bukan tangan-tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Yokebed, maka Yokebed akan melihat kehancuran, tapi tidak dilihatnya kehancuran, tapi dia melihat keajaiban, pertolongan, anugerah Tuhan, sehingga
Dia mempunyai kekuatan untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Saudara, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu persis apa yang akan terjadi di depan kita. Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hari-hari kita. Dan sebab itu, mari kita percaya. Jangan melihat kesusahan kesulitan kita saja, tapi lihatlah Allah kita yang sanggup menyediakan jalan keluar untuk setiap situasi sulit yang kita hadapi. Saya ingat, saudara, ketika anak saya masih sekitar umur 5 tahun, saya itu sempat mengganti mobil baru, saudara ya. Dulu pertama kali saya beli mobil tuh, saudara, kami kumpulin duit sedikit-sedikit, dapat uang yaitu sekitar 85 juta dan hanya kebeli yaitu mobil Karimun, saudara. Orang bilang, ih Karimun, beli Karimun. Percuma, itu Karimun tuh kecil. Di Jakarta dulu banyak terkenal yaitu banjirnya. Nanti kalau banjir Karimun kamu nggak berani keluar rumah. Kenapa? Karena nanti takut jadi kari ayam, katanya gitu, saudara ya. Wah, kami hanya senyum-senyum saja dibilang seperti itu, saudara. Tapi kami percaya memang kemampuan kami hanya beli mobil Karimun. Tapi anugerah Tuhan, biarlah dengan mobil Karimun itu tetap menjadi berkat. Nah, setelah Karimun sudah 10 tahun, saudara, kami sempat ganti mobil, yaitu satu mobil, saudara, yang cukup lebih besar lagi, tapi juga cuman sekitar 5 orang. Nah, ketika kami ganti mobil, saudara, anak kami Alfian baru 5 tahun, saudara. Dan pada waktu itu saya sama suami janjian karena sore hari pada hari Minggu itu kami akan pelayanan Natalan di daerah Bogor. Nah, saya ada khotbah di daerah Jakarta Barat, suami saya khotbah di daerah Bekasi. Dan tempat yang paling tengah kami pilih di Grogol, saudara. Lalu kemudian kami sudah posisikan atau sudah janjian di satu tempat di Grogol, lalu kemudian saya parkir dan saya datang lebih dahulu, saudara. Anak saya duduk sebelah kiri, saya duduk sebelah kanan dekat tempat setir, saudara. Nah, ketika kami mau turun, saudara, ternyata saya baru tahu kalau mobil saya itu parkirnya tuh tanahnya itu agak miring. Jadi dia lebih tinggi di sebelah kiri daripada sebelah kanan. Jadi kalau pintu sebelah kiri dibuka karena mobilnya masih baru, ternyata itu membal, dia balik pintunya, saudara. Dan ternyata anak saya ketika dia buka pintunya, saudara ya, lalu kemudian ternyata pintunya membal balik lagi, saudara, itu dia tahan dengan jari-jarinya yang kecil, saudara. Dan saya nggak tahu, nggak ngeh gitu kalau anak saya itu kejepit pintu, saudara. Saya kan ke belakang untuk ngambil tas saya. Lalu kemudian ketika saya lihat wajahnya dia meringis kesakitan dan akhirnya saudara saya bilang, kamu kejepit? Iya mami. Dan kemudian langsung itu memar biru keungu-unguan, saudara. Dia nangis sejadi-jadinya dia. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya juga bingung karena apa, situasinya seperti itu, saudara, karena dia nangis kejer gitu, saudara ya. Dan sebentar lagi suami saya pikir karena janjian jam 2 dan jam 5 ada khotbah, wah ini bagaimana gitu loh, saudara. Saya mau telepon suami saya tidak bisa karena dia naik motor, saudara. Lalu kemudian saya pikir nggak bisa telepon karena nanti takut kenapa-napa kalau di atas motor bersama dengan temannya yang mengantarnya. Kemudian saya tunggu, saya peluk anak saya doain, ya Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Saya elus-elus dia, saudara. Tapi akhirnya suami saya datang dan karena waktu yang kepepet, saudara ya, tinggal 2 jam lagi, itu kami harus cari tempat tinggal di mana di Bogor, untuk juga hotel yang sudah disediakan oleh panitia, saudara. Kemudian kami bilang, ya sudahlah, kita langsung ke Bogor. Dan akhirnya kami pergi ke Bogor, saudara. Dan dalam perjalanan itu kami tiba di sana kira-kira sekitar jam 4 sore. Tahu kan, saudara, ketika saya sampai di hotel itu, saudara, saya buka jendelanya, kerai daripada jendela itu, dan ternyata di depan hotel itu ditulis yaitu RSUD Bogor. Rumah Sakit Umum Daerah Bogor itu ada yaitu seperti IGD-nya, saudara. Saya bilang sama suami saya, yang, saya panggil dia sayang, bukan peyang, saudara ya. Tapi saya panggil sayang gitu, yang, singkatannya. Yang, itu di depan kita ada RSUD Bogor. Ayo kita bawa anak kita ke sana.
untuk memastikan jari-jarinya tidak kenapa-napa. Kan jarinya mungil-mungil kecil-kecil gitu saudara, kejepit, dan saya nggak tahu bagaimana keadaannya saudara. Dan ketika kami bawa ke sana saudara, kami melihat bahwa kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian saudara? Saudara, kami nggak tahu akan terjadi bahwa anak saya kejepit mobil. Kami nggak tahu situasi di daerah Bogor, di depan hotel kami itu, di depannya itu adalah rumah sakit, saudara. Tapi Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi dengan anak saya. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami berdua. Apa yang akan terjadi, yaitu mungkin sebuah kecelakaan, kalau orang bilang mungkin kecelakaan kecil, tapi satu hal saudara, Tuhan tahu persis bahwa kami memerlukan yaitu rumah sakit atau klinik ataupun tempat untuk ngecek keadaan anak saya saudara. Dan Tuhan menaruh kami tanpa sepengetahuan kami dan tanpa juga mungkin saya yakin dan percaya panitia tahu bahwa kami memerlukan rumah sakit untuk membawa anak kami, saudara. Iya, yang kami tahu, Tuhan tahu persis apa yang terjadi di depan kita. Dan pastinya Tuhan menyediakan yang terbaik. Sehingga ketika kami ngecek, kami ronsen jarinya dan ternyata tidak ada retak atau apapun juga dan hanya diberi obat saudara. Saya berikan es krim lalu kemudian anak saya akhirnya bisa tidur karena sepanjang malam dia menangis menangis terus sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bogor, lalu kemudian akhirnya dia bisa tidur dan kemudian saudara kami melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Lihat saudara. Jangan lihat kesusahan kesulitan, tapi lihatlah Allahmu yang sanggup menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Hari ini kau sedang bergumul. Ingatlah, Allah tidak pernah membiarkan engkau dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang engkau perlukan. Dia pasti akan melakukan perkara ajaib dan menolong kehidupanmu. Amin, saudara. Ingatlah, saudara. Dalam Mazmur 86 ayat 10 mengatakan demikian. Mazmur 86 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Itu dalam terjemahan baru. Sangat menarik sekali dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian saudara. Karena engkau maha besar dan engkau melakukan mujizat-mujizat yang besar. Hanya engkaulah Allah. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Dia maha besar. Bukan hanya sekedar besar, tapi dia maha besar. Dan Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Karena hanya dialah Allah. Saudara, ketahuilah engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah dilupakan. Dia Allah yang tahu persis kebutuhanmu. Dia adalah Allah yang tahu persis situasimu, kesulitanmu. Dan dia sanggup menolong kehidupanmu. Dia dapat diandalkan. Sebab itu, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ayo, jangan lihat kesusahan kesulitanmu, tapi lihat Allahmu yang sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup menolong apa yang kau perlukan. Dia sanggup menyediakannya. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana menghadapi situasi yang sulit? Kita belajar dari Yokebed. Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan lakukan yang kita tidak bisa, tapi lakukan apa yang kita bisa. Saudara, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa mungkin ada banyak hal yang tidak kita bisa lakukan. Dan Tuhan tidak minta itu, saudara. Tapi Tuhan minta kepada kita, lakukan apa yang kita bisa. Dalam, yaitu peristiwa daripada Yokebed ini, Yokebed, dia tidak dapat melakukan, yaitu untuk mengubah peraturan yang dibuat oleh Firaun. Yokebed, dia tidak bisa meminta, oh Raja Firaun, tolonglah rubah peraturanmu. Betul sekali demikian, saudara. Ya, saudara ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 22, peraturan Firaun yang sangat tegas sekali mengatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, Yokebed tidak bisa mengubah peraturan yang dibuat oleh Raja Firaun ini. Dan Tuhan nggak minta, ayo Yokebed kamu datang pada Firaun, bikin perubahan itu peraturanmu. Enggak, saudara.
Tapi yang Tuhan minta yaitu lakukan apa yang kau bisa. Saudara, kita nggak bisa mengubah kalau kita ditempatkan di keluarga yang sangat sederhana. Betul? Kita nggak bisa merubah kalau kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga yang mungkin kita bilang, Tuhan, betapa susahnya hidupku, betapa aku jengkel dengan keluarga aku. Kenapa aku ditahirkan di tengah-tengah di sini, Tuhan? Kenapa Engkau tempatkan aku di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat menyebalkan aku, Tuhan? Saudara, Tuhan mau katakan, Tuhan nggak minta, yaitu engkau mengubah situasimu, keadaanmu, rumah tangga daripada orang tuamu, atau tetanggamu, atau teman-temanmu. Tapi Tuhan mau minta, yaitu lakukan apa yang kau bisa. Seperti Yokebed. Yokebed tidak bisa membuat atau merubah peraturan daripada Firaun. Tapi Yokebed, dia melakukan apa yang dia bisa. Apa yang dia bisa lakukan? Apa yang bisa Yokebed lakukan? Kita lihat bahwa yang Yokebed bisa lakukan yaitu dia mempercayai atau percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 23 mengatakan demikian. Juga orang tua Musa beriman pada waktu mereka mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan kepada mereka seorang anak yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari kematian yang diperintahkan oleh raja. Saudara, lihat, yang diminta oleh Tuhan dari Yokebed, Amram, dan juga keluarganya, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang begitu menakutkan, Tuhan minta kepada kita, ayo, kita nggak bisa mengubah keadaan kita nggak bisa mengubah situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan minta, yaitu kita mempercayakan Tuhan yang akan menolong kita. Sama seperti Yokebed, yaitu dia mengatakan firman Tuhan katakan, mereka percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari kematian yang diperintahkan oleh raja. Saudara, percaya kepada Allah yang hidup. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar daripada pikiranmu. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan minta kepada kita, ayo letakkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depan anak-anakmu kepada Tuhan. Percayakan rumah tanggamu kepada Tuhan. Percayakan masa depan daripada anak cucu mantu kita kepada Tuhan. Bahkan dirimu sendiri percayakan kepada Tuhan. Lihat saudara, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan keajaiban buat hidup kita. Sama seperti ketika orang tua daripada Musa, yaitu Yokebed dan Amram, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan dari kematian. Saudara, Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan mau ingatkan kita punya Tuhan yang kaya. Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Ingat, keperluan kita bukan gaya hidup kita. Saudara, kalau gaya hidup kita tuh mungkin keinginan kita tuh banyak, saudara. Ya, kita ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Tapi itu belum tentu sebuah keperluan atau kebutuhan kita. Tapi yang pasti Tuhan bilang kepada kita, Tuhan pasti memenuhi segala keperluan kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Artinya apa saudara? Tuhan kita tuh maha kaya, dia maha mulia, dia sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Kita perlu makan, dia sediakan makanan buat kita. Kita perlu minum, dia sediakan minuman buat kita. Kita perlu pakaian, dia sediakan buat kita. Bukan gaya hidup kita. Kenapa demikian saya katakan? Karena kalau kita ikutin gaya hidup kita akan ada banyak tekanan. Ingat saudara, ilmu fisika mengatakan gaya dengan tekanan itu sebanding, saudara. Jadi, saudara, dalam ilmu fisika, gaya dengan tekanan itu sebanding. Tapi kalau hidup saudara merasa tertekan,
Artinya gaya hidup saudara tuh terlalu tinggi, saudara. Jadi Tuhan mau ingatkan kepada kita, ayo jangan kebanyakan gaya dalam hidupmu. Tapi biarlah letakkan kebutuhan, keperluanmu itu kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupanmu. Amin, saudara. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan lagi atau Yokebed lakukan dalam kehidupannya untuk menyelamatkan Musa bayinya itu? Yang kedua yaitu yang Tuhan minta yang dilakukan oleh Yokebed yaitu menyembunyikannya selama 3 bulan. Karena Keluaran 2 ayat 2 mengatakan demikian. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi selama 3 bulan, Yokebed membuat supaya bayinya itu enggak gitu, saudara. Enggak mengganggu tetangga, enggak ketahuan. Jadi disembunyikan. Seakan-akan seperti enggak terjadi apa-apa, enggak ada bayi yang baru lahir, saudara. Yokebed bisa menyembunyikan selama 3 bulan, menyusui bayinya supaya Musa enggak itu nangis atau tak rewel gitu, saudara, supaya enggak ketahuan bahwa ada bayi yang baru lahir. Itu yang bisa dilakukan oleh Yokebed. Yang berikutnya apa lagi? Akhirnya ketika hanya cuma 3 bulan dia bisa disembunyikan dan sudah semakin besar, maka Yokebed tidak mampu lagi menyembunyikannya. Lalu dia membuat yaitu melakukan apa yang diminta oleh yaitu Raja Firaun. Tapi apa yang dilakukan oleh Yokebed, dia nggak langsung cuman yaitu udah buang, lemparin aja ke dalam sungai Nil. Enggak, saudara. Tuhan kasih hikmat dan akal budi buat Yokebed. Dia bilang, aku nggak mau bayiku langsung mati kecemplung di sungai Nil. Tapi apa yang dia lakukan? Firman Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebral di tepi sungai Nil. Lihat, saudara. Yokebed tetap melakukan apa yang diminta oleh Raja Firaun, melemparkan bayinya yaitu ke dalam sungai Nil. Tapi dia nggak mau langsung lempar saja, mungkin seperti ibu-ibu yang lain, kan nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin langsung dilemparkan tanpa peti atau tanpa kotak, yang mana akan yaitu membawa bayinya itu ke sungai Nil, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yokebed? Dia membuat peti pandan di mana itu dilem supaya nggak masuk air, supaya nggak langsung tenggelam Musanya, lalu kemudian diletakkan bayi itu ke dalamnya, saudara. Lihat, Yokebed nggak langsung membunuh bayinya itu, tapi dengan dilemparkan ke dalam sungai Nil, dia menyediakan wadahnya. Dia masih berharap, Tuhan, aku tahu aku bisa, ya setidak-tidaknya mengharapkan mujizat, entah bagaimana caranya Tuhan. Aku akan buat sebuah peti buat bayi anakku, Tuhan. Sehingga ketika bayi itulah dibawa oleh aliran air, aku nggak tahu bagaimana caranya menyelamatkan, Tuhan. Tapi Engkau tahu bagaimana persisnya, Tuhan. Lihat, saudara, Yokebed melakukan apa yang dia bisa. Saudara, mungkin kita punya anak-anak yang susah diatur. Anak-anak yang maunya mainnya game terus, dipanggil, aduh nggak dengar. Tapi kalau handphone bunyi langsung buru-buru diangkat. Kita orang tua panggil anak kita, enggak diladenin, enggak dianggap. Tapi kalau main game, wah sampai seharian. Atau telepon temennya, atau nonton, saudara, begitu bergairah. Tapi dengan kita, dia enggak peduli. Ingat Bapak Ibu, kalau kita punya anak, mungkin kalau anak sekarang itu di WA, itu balasnya nanti lama sekali. Kadang-kadang biar cepat jawabnya, tapi pelit dengan kata-kata. Dia cuma tulis oke atau kak doang, artinya iya gitu doang. Enggak ada tuh sambungannya, apa maksudnya. Dan bahkan ketika sore hari, kalau dia balas, dia tulis SBB. Saudara, ingat saudara, kalau dulu kita masih, saya umur 50-an, dulu zaman saya, kalau SBB singkatannya dari sebagai berikut. Tapi ternyata kalau anak-anak sekarang itu tulis di WA-nya SBB artinya, oh sorry baru bales. Atau dia bilang, oh sorry baru baca gitu, saudara. Waduh, kita udah mungkin ada banyak perbedaan. Kita sulit untuk mengajar anak kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saudara?
Tuhan ingatkan kita dapat berdoa untuk anak-anak kita. Amin, saudara. Tuhan, aku nggak bisa mengubah anakku, tapi Engkau yang memegang hati seseorang. Engkau sanggup mengubah anakku, Tuhan. Supaya anakku menjadi anak yang takut Tuhan. Supaya anakku sungguh-sungguh belajar. Supaya anakku memiliki takut hormat kepadamu, Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa menolong anakku, Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar buat anakku ketika anakku sedang berusaha dalam pekerjaannya. Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, mengajar anakku, Tuhan. Tapi aku tahu Engkau sanggup menolong, Tuhan, supaya anakku mencintai Engkau lebih lagi, Tuhan. Saudara, kita bisa berdoa buat anak kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat suami kita, buat istri kita, sehingga kita melihat bagaimana tangan-tangan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Bahkan kita bisa mendorong keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ajak mereka kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dorong mereka untuk baca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka. Amin, saudara. Ayo, saudara, kita menjadi orang-orang yang mendorong keluarga kita dengan ucapan-ucapan kita, sehingga mereka akan diberkati, saudara. Karena firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan demikian, bahwa karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Lihat saudara, Tuhan ingatkan kita dalam situasi yang sulit. Mungkin kita nggak bisa membantu anak kita. Mungkin kita nggak bisa mengubah keluarga anak-anak kita atau keluarga kita. Tapi satu hal Tuhan bilang kepada kita, hendaklah saudara saling memberi semangat, saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Ayo, beri semangat kepada anakmu. Mungkin anakmu ada dalam kesulitan dengan usahanya. Beri semangat. Katakan, Tuhan pasti akan menolong kamu, nak. Kalau anakmu mungkin ada dalam kesulitan, yaitu pelajaran-pelajaran, betapa dia mengalami kesusahan, kesulitan untuk mengerti pelajarannya. Beri semangat. Nak, mama yakin, papa yakin, kau punya Tuhan yang hebat, sanggup menolong hidup kamu. Pasti kamu akan dapat nilai yang bagus. Amin, saudara. Ayo, saudara. Ibrani 10 ayat 24 mengingatkan kepada kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita lakukan apa yang kita bisa, tetapi sisanya biarkan Tuhan yang mengerjakan. Amin, saudara. Do the best and God will do the rest. Tuhan akan melakukan yang terbaik juga buat hidup kita. Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa, dan Tuhan akan melakukan, yaitu berikut-berikutnya untuk menolong kita. Sama seperti Yokebed, dia mampu apa yang bisa dikerjakan. Sembunyikan selama 3 bulan, percaya kepada Tuhan, sembunyikan selama 3 bulan, lalu kemudian dia buatkan peti pandan untuk meletakkan Musa di dalam peti itu. Dan Tuhan melakukan keajaiban. Musa diselamatkan. Amin. Yang ketiga, bagaimana menghadapi situasi yang sulit, saudara? Yang ketiga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu jangan lihat kehancuran, tapi lihat pemeliharaan Allah. Amin. Jangan lihat kehancuran dalam hidupmu, tapi lihatlah pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Kalau engkau ada dalam situasi yang tidak enak, yang mungkin kau bilang, Tuhan, hidup saya hancur, Tuhan, saya nggak punya masa depan, Tuhan. Bapak saya cuma supir, emak saya nggak bisa baca nulis, aduh keluarga kami banyak, rumah cuma kecil, itu bahkan benar-benar kami tidur empat-empatan atau bersempit-sempitan, Tuhan. Saudara, mungkin kau bilang, secara masa depan nggak punya masa depan. Tapi Tuhan mau bilang, kalau engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau akan lihat pemeliharaan Allah, bahkan engkau lihat kuasanya yang ajaib sanggup menolong hidupmu, mengubahkan masa depan hidupmu. Amin. Saudara, dalam keadaan Yokebed ini, dia tidak melihat kehancuran. Dia mungkin waktu meletakkan Musa di dalam peti itu, mungkin dia bilang, mungkin selamanya aku tidak akan melihat engkau, Musa, anakku. Tapi satu hal, Tuhan mau bilang, lihat pemeliharaan Tuhan. Sementara Yokebed mempercayai Allah,
melakukan apa yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Dia letakkan bayinya di dalam peti itu dan dia taruh di sungai Nil. Tuhan memelihara Musa. Lihat saudara, Keluaran 2 ayat 5 mengatakan demikian. Sementara itu salah seorang putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Ketika dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ia melihat keranjang itu di antara gelaga. Ia menyuruh salah seorang dayangnya untuk mengambilnya. Lihat saudara, pemeliharaan yang hebat daripada Tuhan kita. Kok bisa-bisanya ya? Itu ketika itu Yokebed meletakkan peti ke sungai Nil, tepat putri Firaun juga mau turun mandi ke sungai Nil. Kalau mungkin pada siang hari, yaitu putri Firaun mau tidur, saudara, lalu kemudian dia pikir begini, aduh aku mau tidur, tapi aduh gerah panas, mandi dulu Biasa kan begitu saudara, kalau di Jakarta tuh kadang-kadang ada orang merasa, panas udaranya, tapi enak kan lebih segar dulu, saya mandi dulu, setelah mandi, wah enak rebaan gitu saudara ya. Mungkin bisa seperti itu. Kalau di pagi hari juga, mungkin si putri Firaun, kok bisa-bisanya Tuhan yaitu bikin skenario ketika yaitu Yokebed membuang atau meletakkan peti di mana ada Musa ke sungai Nil pada waktu itu. Skenario peristiwa tempat lain Tuhan bikin, yaitu putri Firaun kepengen mandi, saudara. Lihat, siapa yang bikin skenario seperti itu kalau bukan Tuhan? Pemeliharaan Allah tuh membuat itu putri Firaun mau mandi pada saat tepat ketika Musa dibuang ke sungai Nil. Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, terjemahan lain sangat menarik sekali dalam firman Allah yang hidup mengatakan, hati manusia membuat rencana, tetapi Allah menetapkan langkah-langkahnya. Si putri Firaun, dia punya rencana cuma mau mandi doang. Tuhan kok bisa bikin dia bukan hanya mandi, tapi dia melihat peti pandan yang dimana ada Musa diletakkan dalam peti itu. Lihat saudara, ingat, Amsal 21 ayat 1 mengatakan demikian. Sebagaimana air dialirkan ke dalam saluran-saluran irigasi, demikianlah Tuhan menyalurkan pikiran raja ke arah yang dikehendakinya. Saudara, dalam situasi yang sulit, Tuhan membuat peristiwa di mana putri Firaun dia mandi sehingga mampu, yaitu memiliki belas kasihan untuk Musa. Mungkin situasimu sulit, situasi mengalami yaitu sangat begitu besar persoalanmu. Tapi ketahuilah, Allah mampu mengirimkan orang-orang untuk menolong engkau. Allah mampu memberikan kasih karunia-Nya untuk setiap orang-orang yang berjumpa dengan engkau, membantu engkau. Allah mampu memberikan, mengarahkan orang-orang untuk menjumpai engkau, menolong usahamu, membeli barang-barang yang engkau jual, menolong anakmu untuk mendapatkan tempat kuliah yang terbaik. Ingat saudara, hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Karena Tuhanlah yang menyalurkan pikiran setiap manusia kepada yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kita yakin, lihat yaitu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Yang berikutnya, pemeliharaan Allah apa itu? Itu Allah membuat keranjang yang dimana ada Musa itu tersangkut. Lihat saudara, Keluaran 2 ayat 5b. Biasanya kan air mengalirkan langsung gitu guys saudara ya, kemana aja mau. Ternyata di sana firman Tuhan katakan, ketika dayang-dayang sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ia melihat keranjang itu di antara gelaga. Jadi nyangkut itu peti daripada Musa di mana ada saudara. Dan ketika peti itu nyangkut, ternyata putri Firaun bilang kepada dayang-dayangnya, ambil. Dan ketika diambil, dan ternyata Keluaran 2 ayat 6 mengatakan, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani.
Lihat saudara, belas kasihan daripada putri Firaun karena Tuhan yang menggerakkannya. Dan bahkan Tuhan membuat keajaiban dan bahkan berkat yang sangat-sangat hebat buat Yokebed. Firman Tuhan katakan, Allah membuat putri Firaun meminta Yokebed merawat Musa dan memberi upah. Keluaran 2 ayat 9 mengatakan demikian. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Lihat saudara, yang mestinya bayinya itu mati, yang mestinya bayi itu dibuang, tapi Tuhan bikin, ternyata kamu pelihara sendiri itu anak, sapi ini anak maksudnya dipelihara sampai pada waktu yang terbaik, lalu kemudian putri Firaun akan membayar atau menggaji daripada Yokebed. Saudara, Yokebed tanpa digaji pun udah sukacita memelihara anaknya. Ini Tuhan melakukan keajaiban. Dia memberkati Yokebed dan keluarganya dengan upah, dengan gaji daripada putri Firaun. Lihat saudara, saya tidak percaya itu upah yang diberi oleh putri Firaun bukan upah yang biasa, saudara. Saya tidak percaya upah yang berkelimpahan buat keluarga daripada Yokebed. Kalau bukan Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang membuat skenario demikian rupa, maka tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Karena Tuhan yang melakukannya, maka Yokebed diberkati, keluarganya diberkati. Lihat saudara, Tuhan ingatkan kepada kita, percayalah, jangan lihat kehancuran dalam hidupmu, tapi lihatlah pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Tuhan tidak menghendaki kehancuran atas hidupmu, tapi Dia mau melihat, memperlihatkan kuasanya, tangannya menolong hidupmu. Hari ini kalau engkau mengalami banyak kesusahan, kesulitan, ketahuilah, firman Tuhan datang kepada kita dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita baca dalam terjemahan firman Allah hidup yang sangat indah. Di sana dikatakan, aku akan menjadi Allahmu dan mendukungmu sepanjang umur hidupmu. Dia, Allah kita, sepanjang hidup kita, Dia mau menjadi Allah kita. Dia mau mendukung kita sepanjang hidup kita. Ya, sampai putih rambutmu. Akulah yang menciptakan kamu. Aku akan memelihara kamu. Aku akan mengangkat kamu dan menjadi juru selamatmu. Saudara, hari ini kalau engkau merasa sendirian, hari ini merasa engkau nggak ada orang yang mempedulikan hidupmu, ingat, Dialah penciptamu. Dia yang menjadikan engkau. Dan Dia katakan, Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan mengangkatmu. Dan Dia mau menjadi juru selamatmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia mau menjadi juru selamatmu. Kalau juru selamat, artinya saudara, juru itu ahli. Dia ahli untuk menyelamatkan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia ahli untuk menyelamatkan usahamu. Dia ahli untuk menyelamatkan rumah tanggamu. Dia ahli untuk menyelamatkan masa depan daripada anak-anakmu. Dia ahli untuk menyelamatkan masa depan hidupmu. Bahkan dia ahli untuk menyelamatkan, yaitu segala sakit penyakitmu. Dia ahli untuk menyembuhkannya. Sebab itu Tuhan mau bilang, jangan pernah merasa hidupmu hancur. Karena engkau dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu ingatlah bahwa mari jangan lihat kesulitanmu, tapi lihatlah Allahmu yang hebat, yang besar itu. Dan kedua, jangan lakukan yang kita tidak bisa, tapi lakukan apa yang kita bisa. Dan yang ketiga, jangan lihat kehancuran, tapi lihat pemeliharaan Allah atas hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau, dan Dia tidak pernah membiarkan engkau. Hari ini kalau engkau mengalami kesusahan, kesulitan, ayo datang kepada Tuhan. Letakkan hidupmu, percayakan hidupmu kepadanya. Dia pasti akan menolong engkau. Karena Dia ahli untuk menyelamatkan. Dia mau menolong engkau. Kalau hari ini engkau datang dengan beban yang berat, dan engkau memiliki keperluan, engkau boleh mempercayakannya kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu, dan engkau mau bilang, Tuhan tolong saya. Saya mau percaya kepadamu Tuhan. Engkau sanggup menolong saya Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara.
Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul. Mereka sedang meletakkan tangan mereka di dada, atau mereka mungkin ada dalam perjalanan, mereka mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, Tuhan. Tolong dalam setiap pergumulan mereka. Engkau menjadi Allah mereka, karena Engkau pencipta mereka. Engkau sanggup menyelamatkan setiap usaha mereka. Engkau sanggup menyelamatkan setiap masa depan mereka. Engkau sanggup memelihara setiap anak-anak-Mu. Bahkan Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil untuk Kau kerjakan. Hamba percaya. Kasih karunia-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menerima kemenangannya daripada-Mu. Kami menerima pertolongan-Mu. Kami menerima mujizat-Mu. Kami menerima anugerah-Mu yang besar. Dan kami akan tetap bersuka cita. Karena kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki skenario, yang memiliki yaitu pengaturan yang hebat di luar daripada apa yang kami pikirkan, karena Engkau mau melakukan yang baik buat diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.